Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel kesayangan kalian ya, Dr. Andi Official ya. Dan pada video kali ini, kita akan balik lagi di segmen Senin, Sekilas Kesehatan Info. Dimana pada video kali ini itu, aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys. Maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu, pasti akan ada video-video yang cukup menarik buat kalian simak gitu guys, dan sayang banget lah buat kalian lewatkan gitu guys. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini, dan baiklah nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. EEG atau elektroensefalografi adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik di otak menggunakan cakram logam kecil atau dalam medis disebut dengan elektroda yang dipasang di area kulit kepala. Pemeriksaan ini biasanya dianjurkan untuk membantu diagnosis epilepsi dan juga gangguan otak lainnya. Sel-sel otak saling berkomunikasi melalui impuls listrik setiap saat, bahkan ketika tidur. Aktivitas kelistrikan ini akan muncul pada rekaman EEG sebagai garis gelombang. Fungsi EEG adalah untuk mendeteksi perbedaan impuls yang merupakan tanda adanya gangguan fungsi otak. Kondisi yang membutuhkan EEG. EEG dapat digunakan untuk membantu mendiagnosis dan juga memantau sejumlah kondisi yang mempengaruhi otak, seperti misalnya epilepsi. EEG akan membantu dokter dalam menentukan jenis, pemicu, dan juga pengobatan epilepsi. Selain untuk epilepsi, EEG juga digunakan untuk membantu diagnosis berbagai kondisi medis, seperti misalnya tumor otak, kerusakan otak akibat cedera kepala, ensefalopati, radang otak atau ensefalitis, gangguan tidur seperti misalnya apni tidur, peradangan otak, seperti misalnya herpes encephalitis, stroke, demensia, seperti pada penyakit Alzheimer, penyakit Creutzfeldt-Jakob. Selain itu, EEG juga digunakan dalam prosedur operasi untuk memonitor aktivitas otak saat berada di bawah pengaruh obat bius. Pada penyakit yang mengalami koma dalam jangka panjang, EEG juga digunakan untuk memastikan tanda-tanda kematian. Hal ini dikarenakan tidak akan ditemukan aktivitas otak pada orang yang telah meninggal. Jenis-jenis EEG. Berikut adalah prosedur EEG berdasarkan jenisnya. Pertama, EEG rutin. Ini adalah prosedur EEG standar yang umumnya dilakukan untuk mempengaruhi penyebab kejang. EEG rutin biasanya berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit. Dan selama pemeriksaan, dokter dapat memberikan stimulasi, misalnya meminta pasien untuk melihat cahaya dari lampu yang berkedap-kedip, atau meminta pasien untuk bernapas dengan cepat. Kedua, EEG terkait gangguan tidur. Sesuai dengan namanya ya, EEG ini dilakukan pada saat pasien itu tidur. Pemeriksaan ini dilakukan jika EEG rutin tidak memberikan informasi yang cukup atau untuk membantu diagnosis gangguan tidur. Pasien mungkin diminta untuk begadang sebelum pemeriksaan agar dapat tidur dengan mudah saat pemeriksaan itu berlangsung. Namun dokter juga dapat memberikan obat bius untuk membuat pasiennya itu tidur terlelap. 3. EEG rawat jalan. EEG rawat jalan dilakukan dengan merekam aktivitas otak selama 1 hingga 3 hari. Elektroda akan disambungkan pada alat perekam yang dapat dijepitkan ke pakaian. Selama pemeriksaan, pasien dapat beraktivitas seperti biasa. 4. EEG video. Ini adalah tindakan pengambilan video yang dilakukan selama EEG itu berlangsung. Video tersebut dapat membantu memberikan lebih banyak lagi informasi mengenai penyebab kejang atau gangguan otak yang terjadi. 5. EEG invasif. Pada prosedur ini, elektroda akan ditanamkan di permukaan atau di bagian otak yang lebih dalam melalui pembedahan.
EEG jenis ini digunakan untuk mengetahui perlu atau tidaknya operasi pada pasien dengan epilepsi yang lebih kompleks. Dibandingkan jenis EEG lainnya, EEG invasif tergolong jarang dilakukan. Prosedur pelaksanaan EEG. EEG adalah pemeriksaan yang tidak menimbulkan sakit dan juga relatif lebih aman. Prosedur ini dilakukan dengan menempelkan sensor atau dalam medis disebut dengan elektroda yang terbuat dari lempeng logam di seluruh kulit kepala. Sensor ini terhubung dengan kabel yang kemudian akan mengirimkan sinyal listrik ke komputer untuk merekam gelombang otak. Untuk membantu sensor itu lebih mudah menempel di area kulit kepala, pastikan rambut pasiennya itu bersih dan juga kering sebelum menjalani pemeriksaan EEG. Kalian juga disarankan untuk menghindari gangguan produk perawatan rambut seperti misalnya conditioner, gel rambut, maupun wax. Sebelum prosedur itu dilakukan, kalian dapat makan, minum, maupun mengonsumsi obat seperti biasa, kecuali jika dokter menganjurkan sebaliknya ya. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk bersantai di kursi atau berbaring di tempat tidur. Dokter atau teknisi medis kemudian akan menempelkan 16 hingga 25 elektroda di area kulit kepala menggunakan perekat khusus. Selama EEG dilakukan, kalian diminta untuk memejamkan mata, rileks, dan tidak banyak bergerak. Kalian juga mungkin diminta untuk menarik nafas dengan dalam, melihat ke arah cahaya, atau bahkan tidur, tergantung pada keperluan pemeriksaan. Pemeriksaan EEG itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 40 menit. Durasi lebih lama mungkin diperlukan ya, terutama jika EEG dilakukan pada kondisi tidur. Setelah pemeriksaan selesai, elektroda akan dilepaskan dari kepala. Namun bila kalian diberikan obat bius sebelum prosedur dilakukan, kalian baru bisa pulang setelah efek obat biusnya itu menghilang. Setelah mendapatkan hasil EEG, kalian bisa konsultasikan mengenai hasilnya dengan dokter yang menyarankan untuk pemeriksaan ini. Kendati demikian, hasil pemeriksaan bisa jadi bukan satu-satunya penentuan dari diagnosis. Dokter dapat menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lainnya agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kondisi kalian. Dan oke guys, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa ya, kalian bisa juga komen-komen di bawah seputar video kali ini. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa ya, kalian bisa like video ini jika kalian suka. Cuekin aja jika kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.